sana sini. Pakai itu lagi. Takut nanti di-share lagi saat suara enggak ada katanya. Maksudnya gimana? Gak ada suara lagi. Ya yang tadi aja lah ke TV. Sekarang gak usah masuk TV. Mengenai tadi bahwa Allah tidak menyebutkan nasib itu kaum itu. Tapi kadang-kadang kan dalam itu kata-kata kaum apakah bisa maknanya untuk pribadi? Nah kadang-kadang kan banyak juga kita lah berusaha macam-macam, tapi kemudian kan yang kita inginkan kadang-kadang tak tercapai. Sehingga ya berarti kan takdir Allah yang berlaku juga di situ kan. Jadi kalau ayatnya memang kaum ada, nah maka itu bisa maknanya untuk pribadi. Itu ya. Ya. Wallahualam bishawab, tapi di situ kan bisa melingkupi juga pribadi. Bisa masuk dalam pribadi atau kaum yang besar atau kelompok yang kecil. Jadi maksudnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta. Nah, di situ ada hatta. Hatta di situ itu adalah dalam nahwu itu adalah lil ghayah. Lil ghayah itu sampai tujuan, itu tujuan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mau merubah diri mereka sendiri. Nah, di situ bisa diartikan juga untuk pribadi-pribadi juga. Bisa masuk ke dalam pribadi-pribadi. Seperti alladzina amanu kan, itu orang banyak, itu orang banyak. Nah, di situ bisa juga ke dalam pribadi juga. Nah, itu kan bagian dari perubahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan terjadi ketika kita mau merubah diri kita sendiri. Dan ketika kita merubah diri sendiri kita, itu juga bagian dari takdir Allah juga. Bagian dari takdir Allah juga. Ketika kita berusaha untuk merubah konsep, misalkan berusaha untuk merubah strategi, ya, berusaha untuk merubah kebiasaan yang buruk, itu juga bagian dari takdir, bagian dari takdir. Jadi intinya ada keinginan apa? Ada usaha, gitu. Ada usaha untuk berubah. Ketika usahanya nol, ya maka tidak akan pernah bisa terjadi. Tapi usaha maksimal belum tentu jadi ya. Belum tentu jadi. Tapi ikhtiarnya sudah. Karena gini, tugas kita adalah melaksanakan ikhtiar itu. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu ya ikhtiar semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala nanti masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum itu usaha maksimal, itu hasilnya pun insya Allah juga maksimal. Secara umum itu usaha yang maksimal, hasilnya pun apa? Pasti maksimal. Insya Allah maksimal, gak jauh-jauh. Nah, usaha yang zero, usaha nol usaha, maka jangan pernah mengharap hasil yang maksimal. Wallahualam bishawab. Ya. Sebenarnya beda maksiat dengan zolim itu yang seperti apa sih? Atau zolim itu tingkatan dari maksiat ya? Ya. Zalim ini bagian dari kemaksiatan juga. Bagian dari kemaksiatan adalah zalim. Bagian dari kemaksiatan melakukan kezaliman. Nah, tadi kan kita bahas di antara kezaliman yang paling gede, di antaranya zalim ke Allah. Inna syirka zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Syirik itu maksiat. Syirik itu maksiat. Maksiat itu secara umum ya. Maksiat secara umum, dosa secara umum. Nah, di antaranya dosa, masuk dalam dosa adalah kezaliman. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ini kadang kezaliman itu selalu terjadi itu. Kalau pedagang berarti mungkin bisa aja dolim ke pembeli,
Kalau pembelinya dolim ke pedagang, gitu kan? Atau sesama halakoh nih, bisa aja mungkin dolim sesama halakoh, gitu kan? Kedoliman senantiasa terjadi. Makanya Yang paling berat itu kepada Allah ya. paling kemudian. Dan itu Allah sendiri tegaskan, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu duduk. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadzalamu. Aku haramkan kedoliman terhadap diriku sendiri dan kujadikan dolim itu haram antar kalian, fala tadzalamu. Maka jangan saling menzalimi. Makanya harus segera minta maaf ketika memang kita ini melakukan kezaliman kepada manusia. Melakukan kezaliman kepada manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang punya kedoliman kepada saudaranya, falyatahallal minhu al-yawm, maka hari ini juga, detik ini juga, maksudnya segera aja gitu. Falyatahallal minhu al-yawma, hendaknya minta dihalalkan, minta dimaafkan. Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum nanti dinar sama dirham itu tak laku lagi, enggak berguna lagi. Dinar sama dirham enggak berguna lagi. Karena yang berguna ketika itu adalah amal soleh nanti yang dijadikan untuk membayar kezaliman kita adalah amal soleh. Makanya tadi Nabi Muhammad ketika keluar rumah, doanya itu mantap tuh, luar biasa. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama alayya. Nah, adlima udlama alayya itu, ya Allah aku berlindung kepada Engkau min an adlima, yaitu dari menjadi orang yang zalim. Pelaku nih, jadi pelaku zalim, kezaliman. Nabi berlindung menjadi orang yang zalim, dan Nabi juga berlindung dari menjadi orang yang madlum, orang yang terzalimi. Au udlama alayya, atau aku dizalimi. Itu doa ketika keluar rumah kayak gitu Rasulullah, agar nanti ketika di luar tidak berlaku zalim, atau ketika di luar nanti tidak dizalimi sama orang lain. Ada lagi? Dan gelapnya hari kiamat karena kezaliman. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hatilah dengan kezaliman, karena kezaliman itu membuat hari akhir itu semakin gelap. Gelap karena apa? Kezaliman. Makanya pada hari kiamat nanti kan gelap, hari kiamat gelap. Dalam surat Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannatun tajri min tahtil anhar, gitu kan. Nanti pada hari kiamat aku akan melihat orang beriman itu yauma taral mu'minin yas'a nuruhum, jadi mereka punya cahaya, bercahaya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, jadi ada cahaya yang bersinar di depan mereka, atau wa bi aymanihim busyrakumul yawm, dapat kabar gembira. Jadi mereka punya cahaya. Nah, ketika itu orang munafik kan dia gelap, mereka selalu makan kedzaliman. Yauma yaqul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum, gitu ya. Ingatlah ketika itu orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan itu berkata kepada orang-orang beriman yang sedang berjalan ini duluan, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu, naqtabis min nurikum, kita minta cahaya nih, kita gelap nih, kayak orang daki gunung nih gelap-gelap, butuh cahaya kan, butuh senter, apalagi ketika tidak ada cahaya bulan, itu butuh senter, itu butuh senter untuk disentering. Yang nggak bawa senter kan butuh, takutnya terperosok dan sebagainya. Orang munafik kayak gitu juga, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami butuh cahaya kamu. Apa kata orang beriman ketika itu? Qila rji'u wara'akum, sono pulang, sono ke dunia lagi, ngambil cahaya di dunia lagi. Karena cahaya di dunia itu apa? Yang menyebabkan orang punya cahaya itu dengan amal soleh tadi, dengan ketaatan membuat dia memiliki cahaya. Dan itu juga mustahil. Itu semakin membuat orang munafik semakin menderita. Qila rji'u wara'akum faltamisun nura. Jadi kezaliman itu membuat. Jadi kezaliman itu luas ya.
Jadi kan ada orang kafir, dia tidak jahat, nggak jahat, dia juga dibuka, tapi dia tak beriman. tapi tak beriman. Tak beriman, jadi tak berimannya itu yang kezaliman. Nah itu tak berimannya, gede banget malah. Tak beriman itu. Jadi kalau kita kan mikir zalim itu menyakiti orang. Nah, Jadi orang kafir yang menjadi kita tuh apa karena itu dicap juga gitu? Alasannya dia nggak punya apa-apa. dia punya pahala. Nah ketika gini kan sebelum hadisnya itu, andai kan ada orang nih yang zalim, kemudian banyak orang yang nuntut nih, 1000 orang yang nuntut, pahala dia meskipun segunung, habis juga nih pahalanya. Nah ketika habis pahalanya, orang yang terzaliminya masih banyak, orang terzaliminya masih banyak, maka dosa orang-orang yang terzalimi tadi akan dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Begitu. Dosanya akan dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Jadi bangkrut. Bangkrut dia. Modal habis, hutang pula. Nah, itu dia. Orang kafir tak ada dia, entah punya untuk bayar-bayar tak bisa dia. Jadi Ustaz, kita kan kalau mau mengharapkan kita ini sempurna kan nggak mungkin. Mengharapkan apa? Sempurna istilahnya Ya. ada puasanya, ada sedekahnya. Iya. Itu bagaimana kita, apakah bisa kita adalah kita kayaknya sambil di puasa Senin Kamis itu kan kita Senin Kamis saja gimana tuh? Iya. Gini. Jadi istiqomah itu dalam sebuah ayat disebut fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah di jalan Allah, wastaghfiru, beristighfarlah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keistiqomahan itu enggak sempurna kan? Kadang keistiqomahan kita enggak sempurna. Kadang masih ada cacatnya, masih ada bolongnya, masih kurang sempurna. Maka disempurnakan wastaghfiru. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada orang juga yang dia menonjolnya mungkin di puasa gitu kan, di puasa. Puasa sedekah enggak, pitin dado. Atau ada orang yang menonjolnya di sedekah aja, gitu kan. Puasa enggak kuat dia. Banyak makanan di rumah enggak kuat, tapi dia sedekah, ahli sedekah. Ada juga orang yang kuatnya di sholat tahajud misalnya. Dia kuat di sholat tahajud. Makanya ambil kita harus punya ibadah andalan. Ibadah sunnah andalan. Kalau kewajiban terus itu mah memang kewajiban gitu. Nggak usah ditanya itu mah, nggak usah ditanya. Saya maghrib aja lah. Yang sunnah-sunnah ini harus punya andalan nih. Ada orang andalannya misalkan kayak siapa? Bilal bin Rabah, di antara andalannya beliau setiap habis wudu sholat sunnah. Akhirnya berprestasi di akhirat. Di antara itu andalan. Ada mungkin kita punya andalan apa? Misalnya andalan sholat witir. Ada andalannya. Jangan sampai nggak ada andalan sama sekali. Sholat wajib pun nggak jelas, malu kita misalkan. Sholat wajibnya malu. Salah satu misalnya. Ada andalannya. Kalau wajib tuh harus itu wajib. Ya. Ketika ada orang yang melakukan yang wajib ya biasa memang wajib. Nah tapi hebat lagi ketika ada orang yang ketika dia setelah melakukan yang wajib dia tambah lagi dengan yang sunnah. Karena yang sunnah ini itu bisa melengkapi yang wajib, bisa menambal kekurangan atau bolong-bolong di yang wajib tadi. Nggak bisa memang orang tuh mungkin ada orang yang bisa seperti itu. Dia selain mujahid, ya mujahid berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga kaya raya, dia juga alim seperti Ibnu Mubarak kan? Dia juga alim. Orang alim, mujahid, kaya. Jarang kayak gitu kan? Biasanya kan ada orang alim, ya alim doang, pitin dado. Ada orang yang kaya, ilmu ya pas-pasan gitu, ilmu pas-pasan. Maka penting juga diantaranya kita niat Pak, ada niat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu buat 4 orang, kata Nabi. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa hadha bi afdalil manazil. Pertama adalah ada orang yang dikasih sama Allah ilmu, dikasih harta.
kemudian ilmu sama hartanya dipakai untuk bertakwa kepada Allah, untuk tali silaturahim, tahu ngerti hak-hak Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dipakai ilmunya disebarkan, diamalkan gitu kan. Kemudian hartanya juga dipakai yang baik-baik, disedekahkan, didermakan. Hada bi afdalil manazil. Ini adalah manzilah, kedudukan yang tinggi, hebat banget. Ini hebat. Kedudukan yang tinggi. Selain dia alim, dia juga apa? Kaya. Ini hebat. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada orang yang dikasih ilmu, ilmunya luas. Akan tapi hartanya sedikit, walam yarzuqhu malan. Enggak dikasih rezeki yang banyak. Kemudian fahuwa shadiqun niyah. Orang tadi, orang yang kedua ini yang punya ilmu saja, fahuwa shadiqun niyah, dia punya niat yang tulus banget, benar. Dia berkata, dia punya niat, lau anna li malan, andaikan aku punya harta, la amiltu bi amali fulan, maka aku akan mengerjakan amalan sebagaimana si fulan yang kaya tadi. Misalkan orang yang pertama ini udah alim, kaya, kemudian kekayaannya digunakan untuk bangun masjid, bangun pesantren, gitu kan, bangun pendidikan, menyantuni janda-janda, disantuni janda-janda, atau perlu dinikahi juga janda-janda kan. Kemudian banyak menyekolahkan santri-santri, banyak sedekahnya. Nah, ada yang kedua, orang kedua ini cuma alim aja, dia dikasih ilmu saja tapi nggak dikasih harta. Lalu dia punya shadiqun niyah, fa huwa shadiqun niyah. Dia mengatakan, lau anna li malan, andaikan aku punya duit, punya harta, la amiltu bi amali fulan, aku juga akan melakukan hal yang sama seperti orang yang pertama tadi. Bangun masjid, bangun pesantren, nyantuni janda, nyantuni fakir miskin dan seterusnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajruhuma sawa, fa huwa bi niyyatihi, maka sesuai dengan niatnya, fa ajruhuma sawa, maka balasannya, pahalanya sama. Pahalanya apa? Sama dengan yang pertama. Padahal dia enggak bangun pesantren, dia nggak bangun masjid, dia tak menyantuni janda. Macam mana ini janda, dia sendiri aja bingung kadang. Tak bisa dia. Tapi karena dia punya niat yang turunnya, makanya pentingnya niat loh. Pentingnya niat. Fa ajruhuma sawa, maka balasannya sama. Yang ketiga, abdun, seorang hamba. Razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba dikasih harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ilmu tak ada ilmu, nggak pernah belajar. Dia betah dengan kebodohannya, menikmati kebodohannya. Kemudian la yattaqi fihi rabbahu, dengan harta yang dia punya dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasilu fihi rahimahu, dia tidak menyambung tadi silaturahim. Fahada bi akhbathil manazil, ini kedudukan yang sangat buruk sekali. Orang kaya tapi hartanya dipakai untuk foya-foya, bangun diskotik, atau neraktir kawan-kawannya untuk apa? Diskotik. Ada dulu yang di LP dulu tuh, orang dulu di LP itu ada, dia pernah membayar apa namanya, jadi diskotik semalaman dia yang bayar, satu malam dia bayar semua yang datang gratis semuanya, dermawan banget dia Pak. Untuk kemaksiatan. Semua dikasih gratis, kayak orang mengumrohkan orang gitu, dia malah menjerumus orang kemaksiatan, dia yang bayar. Tak tanggung-tanggung dia. Kayak gitu, ini kedudukan yang buruk sekali. Dia punya harta tapi hartanya digunakan dalam hal yang kesia-siaan. Nah, kemudian hada bi akhbathil manazil, ini kedudukan yang sangat buruk sekali. Ini yang keempat nih, ngeri lagi yang keempat. Abdun lam yarzuqhu malan wa lam yarzuqhu ilman, seorang hamba enggak dikasih harta tak punya, enggak dikasih ilmu tak punya juga. Dia punya niatnya buruk pula niatnya. Lau anna li malan, andaikan aku punya harta, tulus banget niat itu, ikhlas. Lau anna li malan, kalau aku nanti punya duit, aku akan melakukan sebagaimana orang yang ketiga tadi. Orang yang ketiga tadi traktir maksiat orang. Digunakan untuk berzina dan sebagainya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa bi niyyatihi, maka dia juga sesuai dengan niatnya. Fa wizruhuma sawa, dosanya sama. Padahal dia enggak melakukan. Cuma niat doang. Dia tidak melakukan apa? Kemaksiatan. Enggak sempat melakukan kemaksiatan, enggak sempat.
gak dikasih rizki oleh Allah untuk ini. Tak ada. Modal habis, nggak ada modal, nggak punya modal, niat buruk, waduh bahaya. Makanya kita harus punya, hah? Aja untuk terakhir kabar baik-baik tidak pernah terlaksana. Nggak apa-apa, nggak terlaksana, yang penting ada niat baik kan, ada niat baik. Sodikul niat tadi itu niatnya memang sungguh-sungguh. Itu sungguh-sungguh tulus beneran. Kalau jadi benerannya gini, ketika memang ditakdirkan kaya, memang bener gitu, memang beneran. Ini kadang orang ketika ditakdirkan kaya udah lupa nih. Emang nih berat juga namanya. Ini sodikul niyah ini, bener-bener. Kalau nggak sengaja dilupa-lupain pasti ketahuan juga. Iya. Harus dari hatinya. Iya. Ini saling nyindir kayaknya. Allah yang bisa. Jazakallah khairan Ustaz.